Mari bersama kita berdoa. Kalau hidup kita menggenapi firman, mujizat pasti akan menyertai kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya. Yosua 24 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Di ayat terakhirnya firman Tuhan berkata apa? "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi jemaatmu. Kami pastikan kami datang dengan sikap hati yang benar. Kuduskan hati dan hidup kami, supaya tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Kami tidak ingin sia-siakan ibadah hari ini. Kami harus pulang dengan sebuah perubahan, karena firman-Mu berkuasa merubah hati kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, sehingga pada hari ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tapi saat ini adalah saat berkat, saat mujizat, saat lawatan Allah, perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan kebenaran. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa, baik yang ibadah secara onsite maupun online. Biarlah sama-sama kita diberkati Tuhan. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang saya beri judul Pilihanku, My Choice. Saya percaya kita semua mau menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetapi tahukah saudara, keberhasilan itu sebetulnya tidak ditentukan oleh banyaknya aktivitas, tetapi karena tepatnya pilihan hidup kita yang kita buat. Sukses diperoleh karena pilihan. Ada ungkapan yang berkata, the main thing to keep, the main thing. Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hal yang utama akan menguatkan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Nah, di Matius 6 ayat 33 ada petunjuk bahwa ada pilihan hidup kita yang terpenting adalah yang pertama, mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sebelum kita mendapatkan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita, yaitu sandang, pangan, papan dan sebagainya, Tuhan bilang apa? Cari dahulu, utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain Tuhan berikan sebagai bonus. Dengan kata lain, bonus adalah akibat dari sebuah kesetiaan dan ketaatan. Amin saudara. Haleluya. Alkitab dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 dengan perkataan in the beginning God. Pada mulanya Allah. Tuhan harus menjadi pribadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita semua jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pulau Gebang? Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Dokter, obat-obatan, atau doa kepada Tuhan? Yang bujangan atau jomblo, ketika saudara melihat ada yang cantik atau ganteng, pada mulanya apa? Tertarik, tertawa, ingin jadi pacarnya, atau doa? Tuhan, apakah ini tulang rusuk atau tulang rusak? Bangun pagi yang kita ingat apa? Langsung toko, bisnis, apa yang lain? Jangan-jangan toko kita jadi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Bangun pagi yang kita ingat pacar yang cantik, rambut yang terurai, jangan-jangan dia sudah menjadi Tuhan atas hidup kita. Tapi begitu kita bangun pagi yang kita ingat haruslah Tuhan, dan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari besar kesetiaan-Mu. Hati kita tertuju pada Tuhan kita. Dalam Keluaran 20 ayat 3 firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Nah, ketika kita memiliki pilihan yang tepat, maka Tuhan janji segala berkat lain Tuhan berikan sebagai bonus. Bonus itu adalah akibat Bapak Ibu Saudara, akibat dari ketaatanmu dan kesetiaanmu. Berarti logikanya apa? Kalau kita tidak setia, ya itu tidak ada bonus. Kalau kita tidak taat, ya itu tidak ada bonus Bapak Ibu Saudara. Gampang saja. Salah satu contoh mengenai hal ini adalah Ishak.
dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu makin lama makin kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sangat kaya karena untungnya bukan 100%, Bapak Ibu Saudara. 100% itu hanya 2 kali lipat, tetapi Ishak 100 kali lipat. Kuncinya apa? Kuncinya dalam Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. 3 pilihan yang dilakukan oleh Ishak kemanapun dia pergi. Yang pertama adalah mendirikan mezbah, yang kedua membangun kemah, dan yang ketiga menggali sumur. Mezbah adalah tumpukan batu yang di atasnya ditaruh korban bakaran, Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka berdoa, menyanyi dan menyembah Tuhan. Baru dia mendirikan tenda atau kemah, tempat dia dan keluarganya bisa berteduh. Dan yang ketiga baru dia menggali sumur. Ishak adalah seorang peladang dan peternak, membutuhkan banyak air untuk sawahnya, untuk ladangnya, untuk kambing domba peliharaannya. Karena itulah dia harus menggali sumur. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Ini bicara tentang pilihan yang tepat, yaitu apa? Mezbah, kemah, dan sumur, atau Tuhan, keluarga, dan pekerjaan. Sayang banyak orang sekarang pilihannya kemah, sumur, baru mezbah. Ada yang pilihannya adalah sumur, kemah, mezbah. Nah, orang Pulau Gebang yang lebih parah, pilihannya yang pertama sumur, yang kedua adalah sumur, dan yang ketiga adalah sumur, Bapak Ibu Saudara. Kerja ya. Wow, liburan Bapak Ibu Saudara. Kita healing ya kan. Jangan walking melulu. Nah, yang saya belajar, healing itu adalah sebuah proses untuk penyembuhan diri dari luka batin. Alkisah terdapat sepasang suami istri, Bapak Ibu Saudara. Si suami yang penyabar, sedangkan sang istri bertabiat ketus dan suka marah. Karena tidak tahan, suatu pagi si suami mendorong istri yang ke sumur yang tidak begitu dalam. Siang hari suami berkata dalam hati, enak ya katanya, nggak ada yang marah-marah katanya. Sorenya si suami masih menikmati ketenangan suasana. Tapi pada malam hari si suami mulai gelisah, lalu memutuskan untuk mengeluarkan istrinya dari dalam sumur. Setelah melemparkan tali, si suami berkata, istriku maafkan aku kilap katanya. Kita ini saling melengkapi, dia bilang. Keluarlah sayang, aku kangen katanya. Tali pun bergerak perlahan. Tiba-tiba dari bibir sumur muncullah sosok seorang tua dengan jenggot dan rambut putih yang panjang dan menakutkan. Percakapan antara suami dengan sosok itu adalah, suami, siapa kamu? Kata dia. Sosok itu bilang apa? Aku jin penunggu sumur. Mana istriku? Aku rindu padanya. Kau apakan dia? Katanya. Si sosok ini berkata, istrimu baik-baik saja di dalam, dia bilang. Lalu suaminya bertanya, lalu kenapa kau yang muncul dari dalam? Si sosok itu bilang, aku tidak tahan dengar omelan istrimu. Aduh, ini Bapak Ibu Saudara. Karena berkat yang saya pelajari itu tidak cuma kaya. Banyak orang gak kenal Tuhan juga lebih kaya dari saudara. Benar ya? Tapi apakah itu berkat? Ketika dengan kekayaan ternyata kita menyimpang dari kebenaran, kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan komunitas. Emang kalau di gereja nyanyinya itu sangat gampang. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, ya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, haleluya, haleluya. Kalau di luar itu nyanyinya sudah lain, Bapak Ibu Saudara. By Niki Astria yang berjudul Uang ya. Nah, saya akan berikan liriknya tentang lagu Uang ini. Memang uang bisa bikin orang senang bukan kepala. Namun uang bisa juga bikin orang mabuk kepayang. Lupa sahabat, waduh bahaya ini. Lupa kerabat,
lupa saudara, mungkin juga lupa ingatan. Aduh, lupa ingatan gara-gara uang, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya pelajari dalam Amsal 10 ayat 22 dalam terjemahan baru, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang berbunyi apa? Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya, kerja keras tidak dapat menambah harta. Dalam bahasa Inggrisnya, the blessing of the Lord it makes rich and he adds no sorrow with it. Yang artinya berkat Tuhan membuat kaya dan tidak menambahkan kesedihan dengannya. Jangan salah mengerti jemaat Pulau Gebang. Nanti saudara bilang, gembala saya suruh jangan kerja lagi, jangan cari uang lagi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bapak Ibu Saudara, kita harus cari uang sebanyak-banyaknya, amin. Karena pekerjaan Tuhan harus berjalan, itu dinamis. Kita harus support, bantu doa dan dana ya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal baik ada pada gereja kita. Gereja ini bukan milik kami sebagai gembala, bukan milik keluarga gembala, bukan milik keluarga Pak Chandra, Pak Yakub, tapi gereja ini adalah milik kita bersama. Maka itu jangan tanyakan gereja sudah bisa buat apa untuk saya, tapi tanyakan saya bisa buat apa ya untuk gereja. Saya bisa buat apa ya untuk pekerjaan Tuhan, amin. Siapa yang mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita? Oh haleluya. Nah, janji Tuhan sudah digenapi di dalam Yesaya juga. Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kalau Tuhan mau pasti itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Biar Dia yang berdaulat, amin. Saudara tahu arti berdaulat? Yang saya pelajari arti berdaulat adalah antara keinginan kita orang percaya sama kemauan Tuhan itu bertemu di persimpangan. Itu yang namanya kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Itu bicara tentang kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah seperti benang kusut Tuhan bisa luruskan, karena Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Yang enak tuh adalah orang seperti Daud. Kemanapun dia pergi, berkat Tuhan selalu kirim kepada dia. Sampai dia bilang di dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang paling enak itu kan diikuti berkat. Bahasa sederhananya ialah dikejar-kejar berkat. Bapak Ibu Saudara, saudara mau dikejar berkat? Nah, kita harus tahu kuncinya. Kuncinya ada di Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, melayani, taat pada perintahnya, sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati. Tuhan janji dengan firman-Nya, Dia bersumpah dengan dirinya sendiri, aku akan memberkati engkau, aku akan buka jalan bagimu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan, melayani Tuhan. Sementara kita pikirkan pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan memikirkan pekerjaan kita. Pikirkan terus Tuhan, pikirkan hadiratnya, pikirkan rencananya. Yang gak kepikir itu Tuhan sediakan Bapak Ibu Saudara. Nomor satu kan Tuhan. Pasti ada aja jalannya yang gak kepikir dengan kita. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka itu saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Dan bukan hanya memberikan solusi,
tapi Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Yang kedua, untuk berhasil dalam kehidupan kita harus membangun hubungan dengan sesama. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang pertama tadi yang sudah kita pelajari adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Menurut Bell Canada Foundation, sebuah lembaga pengembangan kepribadian, sukses itu dikatakan 15% ditentukan oleh faktor IQ, tapi 85% kesuksesan ditentukan oleh kemampuan kita menjalani relasi atau hubungan dengan orang lain. Ingat, kita makhluk sosial yang masih memerlukan orang lain. Dokter yang paling hebat pun tetap memerlukan pasien. Pemain sepak bola terkenal tetap membutuhkan penonton. Guru yang paling hebat tetap membutuhkan murid. Kami sebagai gembala dan tim pengembalaan kami bukan Superman, tapi kita adalah super team untuk meresponi heavenly calling yang Tuhan percayakan. Kita semua membutuhkan sesama kita. Karena itu belajar melihat hal yang positif. Padahal sekarang hasilnya harus negatif ya Bapak Ibu Saudara. Nah, belajar melihat hal yang positif dalam diri orang lain. Belajar memuji, jangan hidup di dalam kepahitan, kejengkelan, suka iri lihat orang lain, senang lihat orang susah, atau susah lihat orang senang. Ya, SOS, aduh itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ubah mentalitasmu menjadi dewasa di dalam Kristus. Jangan terus menjadi mentalitas orang percaya yang kekanak-kanakan, yang masih mau minum susu Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam Ibrani 12 ayat 14 juga firman Tuhan berkata apa? Berusahalah hidup rukun dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita mau punya relasi bagus dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kalau kita ingin punya relasi bagus dengan sesama, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Kekudusan membuat hubungan kita secara vertikal bagus dengan Tuhan, dan relasi yang damai dengan sesama membuat relasi kita secara horizontal dengan orang lain menjadi bagus. Ini prinsip salib Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ingatlah, kalau kita menabur yang baik, perkataan sikap hati yang baik itu akan berpulang kepada kita, dan kita akan menuainya. Yang terakhir, yang ketiga, supaya kita berhasil dalam kehidupan, dalam arti sebetulnya. Yang pertama tadi kita sudah pelajari tentang utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kedua, mengasihi sesama, berdamailah dahulu dengan orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini adalah kita harus merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau mau buat menara, duduk dulu, hitung anggarannya. Jangan sampai nggak selesai pekerjaan tersebut. Apa yang ditekankan di sini? Di sini bicara tentang planning atau perencanaan. If you fail to plan, you plan to fail. Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jangan hidup hanya mengalir atau bahasa rohaninya ngeflow. Tanpa arah itu sama dengan hanyut Bapak Ibu Saudara. Sama halnya untuk retret Paskah yang gereja beri judul kebangkitannya membawa perubahan. Panitia kerja keras membuat planning perencanaan dengan satu tujuan, agar retret Paskah bisa berhasil, jemaat bisa diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Paul Meyer berkata, apapun yang dengan jelas Anda bayangkan atau visualisasikan, dengan berapi-api Anda inginkan atau perteguh hasrat hati,
dengan sungguh-sungguh Anda percaya itu bicara tentang beriman, dan dengan antusias Anda lakukan atau take action, do something, maka itu akan menjadi kenyataan. Oh haleluya, haleluya. Maka itu tetapkan pilihan untuk keluarga, untuk karir, untuk kesehatan, untuk kerohanian. Coba saudara pikir 3 tahun ke depan keluarga saya ingin seperti apa? 3 tahun ke depan karir saya akan seperti apa? 3 tahun ke depan pelayanan kita di tempat ini seperti apa? Apakah masih seperti ini saja atau ada hal yang baru? Kami punya target Bapak Ibu Saudara, kalau tahun depan jemaat kita bisa mencapai 300 orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo mari bekerja untuk Tuhan, menangkan jiwa seberapapun harganya. Saya percaya kalau pilihan kita tepat, yang pertama mengutamakan Tuhan, yang kedua mengasihi sesama, dan yang ketiga merancangkan tujuan dengan bijaksana, maka kita akan dibawa oleh Tuhan pada keberhasilan. Hidup hanya sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan waktu untuk perkara yang tidak bermanfaat. Gunakanlah untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, dan untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga lebih banyak lagi kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan yang saya percaya, karena hal besar dalam hidup kita terjadi bukan secara kebetulan, tapi akan terjadi karena pilihan. Amin. Saya undang pemusik WL Singer naikkan pujian Tuhan. Mari siang ini kita harus berbaris, menabur hal yang baik, mulai dari keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Ketika suami istri, orang tua dan anak hidup rukun, Tuhan berjanji berkat itu akan dicurahkan dari sorga. Amin. Buat firman Tuhan, pilihanku tenang bersamamu Bapa. My choice is come with you Father.